Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat opini, kembali lagi bersama saya di podcast Opini, obrolan pendidikan Islam masa kini. Tentunya kami akan menemani sahabat opini semua dengan menyuguhkan berbagai informasi yang sangat menarik dan tentunya bernuansakan Islami. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat opini semua? Semoga kita selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa pada tahun ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke sahabat opini, kita hari ini akan membahas tema yang sangat menarik tentunya, yaitu tentang apa saja sih hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Mungkin sahabat opini di rumah juga bertanya-tanya ya, apa saja sih hal-hal tersebut. Nah, di sini saya ditemani dengan narasumber kita yang sangat luar biasa tentunya. Beliau merupakan salah satu dosen di Stitnu Al-Farabi Pangandaran. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak Dr. Anders Endang Samsudin MPD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, semoga Bapak selalu diberikan kesehatan ya Pak. Nih Pak, ngomong-ngomong, sahabat opini di luar sana banyak bertanya-tanya nih Pak tentang apa saja sih hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Boleh Bapak sedikit dipaparkan? Hal-hal yang dapat membatalkan puasa, terutama puasa Ramadan, itu banyak sekali. Saya katakan banyak karena lebih dari 10. Lebih dari 10. Ya, satu adalah diantaranya makan dan minum yang disengaja, tanpa lupa. Iya. Kalau lupa ya nggak apa-apa, nggak batal walaupun banyak kan. Itu nikmat ya Pak dari Allah. Itu mungkin rezeki dari Allah, rezeki minallah. Tapi kalau sengaja itu batal walaupun hanya sesuatu. Hanya sesuatu. Yang kedua termasuk merokok juga. Merokok. Bahwa merokok merupakan kenikmatan bagi para laki-laki, terutama termasuk wanita juga bisa membatalkan puasa. Kenapa? Karena masuk ke suatu barang, ada benda asap ke dalam. Betul. Jadi batal. Termasuk yang ketiga, termasuk juga bagi wanita ketika sedang haid atau menstruasi, ya Pak. Termasuk nipas. Haid adalah darah yang keluar ketika wanita sedang setelah melahirkan. Kalau nipas. Iya. Kalau haid, coba apa? Ya biasa itu kan satu bulan siklusnya. Bagi wanita yang normal itu biasa keluar, itu juga membatalkan. Betul. Yang ketiga termasuk apalagi? Termasuk juga sengaja berhubungan badan dengan walaupun suami istri. Walaupun memang suami istri. Iya. Dengan suami istri batal, apalagi dengan orang lain ya Pak ya. Tidak ada ikatan. Iya betul. Berbahaya. Termasuk juga yang membatalkan puasa, keluar mani karena ada sesuatu yang kita lihat kemudian kita membayangkan. Disengaja ya Pak. Disengaja melihat film porno. Yeah. Langsung kita berpikir yang bukan keluar mani, itu langsung membatalkan puasa. Termasuk kita suatu saat ketika kita kena penyakit gila lah, hilang ingatan. Pada saat hilang ingatan batal puasanya. Kalau misalkan ketika kita keluar dari Islam murtad Pak, itu termasuk juga membatalkan puasa. Ada murtad bil lisan. Iya. Bil qalbi, termasuk bil lisan. Umpamanya kita mengatakan sesuatu yang tidak mesti dikatakan. Contoh apa-apaan Asmaul Husna, itu juga murtad. Itu kan kalimat yang sangat diagungkan. Betul. Dengan perbuatan, umpamanya kita melecehkan sholat. Umpamanya kita sholat zuhur itu bukan 4 aja 2. Langsung dikerjakan, itu juga termasuk murtad. Karena melecehkan hukum yang jelas itu diwajibkan bagi Islam. Termasuk juga kita dalam hati bahwa melecehkan apa-apaan Islam itu nggak guna, itu termasuk murtad juga. Betul, dalam hati kan. Itu barangkali salah satu dari sekian banyak yang dapat membatalkan puasa. Tadi Bapak menyebutkan berhubungan suami istri membatalkan puasa. Tapi juga saya pernah mendengar Pak, selain membatalkan puasa, ada puasa yang perlu dikodok apa atau ada denda gitu. Boleh dijelaskan sedikit Pak? Puasa yang dikodok itu termasuk juga puasa ketika kita yang puasa melakukan hubungan badan. Pertama wajib dikodok dengan 2 kali lipat. 2 kali lipat.
1 kali 2 bulan berturut-turut tanpa ada jeda. Kalau kita melakukan qada 1 bulan tapi kita baru 29 hari batal, kita kembali ke nol lagi. Mengulang dari awal. Dari awal lagi. Subhanallah. Berat sekali kan untuk kifarat. Sebagai denda Allah tuh untuk orang yang berhubungan badan pada saat puasa. Kalau ya tentu pada waktu siang hari kan. Kita berpuasa. Oke, yang lain silakan. Oke, untuk selanjutnya nih Pak Nim, di sini masih ada perdebatan nih antara ketika hukum mensuntik atau donor darah. Bagaimana tuh Pak hukumnya? Ketika kita sedang sakit kemudian memerlukan injeksi untuk memasukkan obat. Itu kan memasukkan suatu benda kepada badan. Anggota badan kita. Berarti batas sama dengan makan itu seolah memasukkan benda kepada kita, pada badan. Jangankan suntik, dengan mandi sengaja, umpamanya mandi di kolam kemudian kita tenggelam, kemudian juga kita kemasukan air juga batal. Seharusnya kalau kita puasa kita jangan renang-renang sebagai jangan, untuk menghindari agar air tidak masuk ke dalam rongga tubuh kita. Berarti bukan dari hanya sekedar sesuatu yang masuk ke mulut, tapi ketika di semua badan, rongga badan termasuk ke mulut, masuk ke hidung, ke dubur, kubur juga sama membatalkan. Ke telinga juga sama. Oke. Kalau misalkan menangis nih Pak, ada kan sebagian orang kalau ketika berpuasa tidak boleh menangis bisa membatalkan. Bagaimana tuh Pak hukumnya itu? Saya baca belum ada keterangan bahwa menangis itu membatalkan. Kecuali mungkin kalau sengaja untuk ingin batal, ya mungkin batal. Kalau menangis nggak batal. Tapi hukumnya makruh? Ya mungkin bisa makruh. Makruh. Ya. Tidak dianggap penting untuk apa nangis itu kan? Iya betul sekali. Nah Pak, kalau misalkan perbedaannya nih Pak antara makruh dan membatalkan puasa itu apa Pak? Kalau makruh itu sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah. Contoh seperti makruh itu kan seperti kita umpamanya makan makanan yang dapat mengganggu lingkungan seperti makanan seperti itu makruh. Walaupun malam hari makruh. Kedua, dulu ada yang mengatakan memang merokok juga makruh, tapi sekarang sepakat para ulama sudah mengharamkan merokok karena dampak negatifnya tidak hanya bagi yang merokok, tapi bagi orang yang tidak merokok pun sangat besar dampak bagi lingkungan, maka diharamkan. Oke Pak. Oke. Nah itu tadi sahabat-sahabat opini telah dipaparkan mengenai hal-hal yang membatalkan puasa dan apa sih tadi perbedaannya antara makruh dan membatalkan puasa. Untuk makruh sendiri adalah sesuatu hal yang tidak disenangi oleh Allah dan ketika itu terjadi di bulan puasa maka pahalanya akan berkurang ya Pak. Ya. Kalau misalkan membatalkan puasa tentu puasanya harus diqadha ya. Kalau makruh hanya mengurangi nilai puasanya berkurang. Oh iya Pak, nih ada satu lagi nih permasalahan dari wanita nih Pak. Kan sudah menjadi hal yang lumrah kan itu mah ketika wanita haid gitu. Tapi ketika itu misalkan 5 menit lagi nih untuk azan berkumandang ketika berbuka puasa keluarlah darah haid. Nah itu puasanya dihitung atau jadi batal Pak? Jangan 5 menit, 1 menit pun karena belum masuk waktu berbuka batal. Oh batal hukumnya. Walaupun 1 menit atau setengah menit karena belum tiba saatnya waktu berbuka, masih puasa kan? Iya masih puasa. Batal puasanya. Oke nih jadi buat teman-teman nih wanita jangan coba-coba ya ketika kita masih belum azan berkumandang walaupun hanya 1 menit saja tetap membatalkan puasa. Oke, terima kasih Bapak sudah hadir di acara podcast ini berbagi sharing ilmu bersama kami. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa berjumpa kembali. Amin. Ya Allah, amin. Oke sahabat opini, itu tadi akhir dari perbincangan kita pada podcast kali ini. Terima kasih karena sudah setia menyaksikan dan menonton podcast kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami di Stitnu Al-Farabi Pangandaran untuk menantikan informasi-informasi yang menarik lainnya. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dalam perkataan dan penyampaian podcast kali ini. Terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.